Sejarah masa lalu adalah tapak-tapak yang harus diikuti dan dilanjutkan pada perjuangan. Yang tapak-tapak sejarah itu ada pepatah mengatakan sejarah selalu berulang dan berulang. Ceritanya sama, tapi lakonnya lain. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu pemaksaan sebenarnya. Bukan hak asasi manusia pendidikan, pemaksaan. Memang zaman dulu era itu militeristik, saya akui militeristik. Jadi itu yang kadang-kadang tuh yang ditakuti oleh mahasiswa di IKIP. Awas, ada intel masuk. 20 tahun, 30 tahun lagi itu jangka waktu yang cepat sekali untuk berubah situasi dan kondisi bangsa dan negara ini. Banyak sarjana-sarjana sekarang ini yang sarjana ilmu sekedar ilmu. Saya ada di grup WA, semuanya diem dalam kondisi situasi seperti ini. Ada profesor, doktor, sebenarnya diem. Sobat Jejak Langkah, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita, leluhur kita, sudah berpikir untuk menyiapkan sebuah legacy atau warisan bagi generasi selanjutnya. Dan pada zamannya, leluhur, nenek moyang kita mulai membangun candi-candi, prasasti, manuskrip, bahkan sekedar cerita legenda turun-temurun. Di dalam candi relief tersebut terukir kehidupan, tatanan sosial, kisah sejarah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan belajar dari hal tersebut, di zaman ini kita akan berusaha untuk ikut membangun candi-candi tersebut, tetapi kita tuangkan ke dalam bentuk platform digital. Salah satunya dengan media podcast kali ini. 1978, bangsa Indonesia ikut andil dalam misi perdamaian PBB dengan mengirimkan kontingen Garuda 8, Konga 8 ke Gurun Sinai. Salah satu komponen dari prajurit tersebut berasal dari Resimen Mahasiswa Mahakarta, tepatnya berasal dari IKIP Yogyakarta. Nah, dari sinilah relief-relief candi digital ini akan kita ukir bersama saya, Dika dari Jogja, rekan saya Habib Yahya dari Kalimantan, dan narasumber kita yang luar biasa berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. 3 pulau yang terpisah ribuan kilometer kita pertemukan di Jejak Langkah Kopi Pasopati Desember 2025. Silahkan rekan saya Habib Yahya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Dika Angga Wijaya. Telah bersama kami beliau salah satu anggota Resimen Mahasiswa angkatan pertama di Universitas Negeri Yogyakarta, masuk Resimen Mahasiswa tahun 77. Meskipun beliau ini berasal dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Mesin, tetapi pada tahun 78 beliau berandil memiliki kontribusi besar kepada bangsa dan negara, juga kepada dunia internasional dengan menjadi bagian dari tim kontingen Garuda ke-8. Pak Fatihat, apa kabar Bapak hari ini? Terima kasih. Dari pembukaan disampaikan oleh Adinda Desta dan Habib tadi, saya terus terang mendengar, karena tidak menyangka bahwa forum ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa? Siapa yang berpikir mematrikan suatu sejarah?
Jarang sekali orang berpikir sampai ke sana. Kenapa? Mereka lupa dengan kehidupan sejarah masa lalu adalah tapak-tapak yang harus diikuti dan dilanjutkan pada perjuangan. Yang tapak-tapak sejarah itu ada pepatah mengatakan sejarah selalu berulang dan berulang. Ceritanya sama, tapi lakonnya lain. Goro-goronya sama, tapi ceritanya lain. Seperti itu akhirnya dalam pewayangan. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali pada tim Pasopati ini yang telah memberanikan diri untuk membuat satu, katakan, monumen-monumen sejarah. Bagaimana mahasiswa masa lalu dengan mahasiswa sekarang, orang kuliah masa lalu dengan orang yang kuliah sekarang. Nah, apa yang tercapai tadi masa lalu dan apa yang tercapai sekarang? Ternyata memang ada semacam sedikit degradasi, ya. Jadi kalau kita akan katakanlah mengembalikan sejarah secara benar, tentu saja sejarah itu tidak boleh diotak-atik dan dibolak-balik untuk kepentingan politik. Sejarah harus berdiri atas nama sejarah. Sejarah harus membuktikan dirinya bahwa itu benar dan itu salah. Nah, ini harus diceritakan kepada generasi kita. Nah, inilah. Ya, masa lalu saya memang dulu berasal dari Palembang. Masuk dari Palembang. Saya putranya Haji Nur Teguh, orang Ogan Ilir, berdinas di Jambi, dan saya pernah besar di Jambi. Kemudian melanjutkan sekolah STM di Palembang, kemudian kuliah di IKIP Jogja. Nah, di IKIP Jogja itu saya masuk tahun 76. Pada saat masuk kuliah 76 itu, saya mendengar cerita-cerita karena saya aktif di Senat Mahasiswa, dengar bisikan sini dan aktivitas di Senat Mahasiswa. Bahwasanya kita ada aktivitas generasi muda yang namanya Resmen Mahasiswa. Dikenakan dalam darah saya, dalam jiwa saya mengenal di darah militer, darah tentara, darah prajurit, saya ingin ikut bergabung di situ. Apa itu Resmen Mahasiswa? Ternyata ya seperti itu. Bagaimana mahasiswa ini diikutkan dalam kehidupan militer. Kenapa harus ikut militer? Biar dia tahu bahwa tanggung jawab negara bangsa ini yang direbut dengan tumpah darah oleh pendahulu kita yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan perjuangan bersama-sama dari Sabang Merauke, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tapi bersama-sama. Nah, itulah namanya gerak kita dalam mencapai kemerdekaan. Itu kesalahan bersama-sama. Oleh karena itu dalam sidang BPUPKI sudah jelas itu kan tim-timnya itu campuran daripada orang-orang semua suku. Namun napasnya akan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga bagaimana? Yang Pancasilais. Yang konon katanya kita ini adalah mayoritas beragama, ada yang beragama lain dan saling menghormati begitu ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, oleh karena itu, semangat saya untuk ikut Resmen Mahasiswa itu luar biasa. Saya cobakan bertanya ke sekolah bagaimana jalannya untuk ikut. Ternyata ada beberapa yang saya kenal, saya terkenal belum almarhum, masih ada di Lampung orangnya, namanya masih kakak saya manggil, dia tahun 75 masuk Resmen Mahasiswa, Prayuda namanya kita istilahkan, namanya Baharudin Abimana. Kemudian dia ngomong dengan namanya Pak Darmo. Nah, Pak Darmo itu mendaftarkan saya, termasuk saudara kita Imam Ustadz itu, ya, satu fakultas. Nah, kami semua ada satu lagi Parwoto namanya teman saya. Jadi 3 kami masuk jadi Resmen Mahasiswa fakultas kita orang 3. Dari fakultas lain ada namanya Ibu Romiati, ada Ibu Sumilir, ada lagi siapalah banyak pokoknya ya. Ya kita ada sampai 17 orang kalau nggak salah itu dari IKIP sebanyak. Nah, waktu itu kita tanpa seleksi karena yang berminat itu sedikit. Sementara era pada waktu itu pemilihan garis sangat luar biasa itu era pada waktu itu. Jadi ada Pak Soeharto. Jadi ya kami diterima begitu saja jadi anggota Mahasiswa dan kami diikutkan latihan di Kopasanda Grup 2 Magelang pada tahun itu. Nah, Kopasanda itu komando pasukan Sandi Yuda, sekarang Kopassus. Nah, sekarang sudah pindah basecampnya itu ke kandang menjangan di Solo. Nah, itulah asal muasal dulu di Magelang, di Tuguran. Nah, sekarang Tuguran jadi diklat
Setiaba apa pertama saya kurang tahu ya, saya belum pernah kedudukan. Nah ini ya. Nah, pendidikan waktu itu cukup lama, memakan waktu sekitar 3 minggu. Ya jadi ya nah, kisahnya pada itu luar biasa. Kita baru tahu, oh Kopassus seperti ini rupanya. Kerasnya luar biasa, gitu kan? Dan disiplinnya luar biasa. 3 langkah jalan harus lari. 3 langkah jalan harus lari. Nah, luar biasa. Jadi sana diadakan latihan berbaris-baris, menembak, halang rintang, kemudian segala macam itu yang jurid militer kami pelajari semua, termasuk long march. Long march cukup jauh, mulai dari Tuguran sampai ke Bukit Menoreh. Nah, bayangkan aja Bukit Menoreh mana itu, Tuguran, Magelang, yang kaki. Kemudian lewat Kali Progo, masuk Kota Jogja lagi, ketemu Pak Simpang Wirobrajan, kita ada UNY, Universitas Muhammadiyah, kemudian sampai ke UGM. Nah itu berapa puluh kilometer. Nah itulah cara pendidikan yang kami terima dari Kopassus itu. Luar biasa kerasnya begitu ya. Tapi alhamdulillah ya semuanya dinyatakan lulus kan. Nah setelah itu saya kembali kuliah, didengar sini ada pasukan Garuda gitu ya, yang angkatan kami ya Garuda 8, angkatan ke-8 waktu itu, angkatan 9. Nah itu saya dengar, lupa ada gelombang kedua lagi, yang ngajak bawah itu gelombang dua gelombang angkatan 9, angkatan 10. Gelombang kedua itu adalah saya, gelombang yang saya ini. Gelombang pertama itu jumlahnya 30 orang. Gelombang kedua 60 orang. Jadi semuanya 90 orang mahasiswa dibutuhkan ya sebagai pasukan perdamaian di Timur Tengah pada waktu itu, sebagai pasukan perdamaian PBB. Nah, tesnya kami jalankan mulai dari pemilihan di kampus. Waktu itu saya ingat sekali namanya binmennya itu Pak Jumhan Pida. Dosen FPOK. Masih ingat kan Jumhan Pida? Almarhum. Iya. Terkenal juga. Pak Pandi FPS. Ya itulah, ada Pak Pandi FPS. Nah itu ya. Pak Jumhan Pida, dia yang memberi motivasi dan sampai dia mengantar kami ke tes di Semarang. Dari Semarang segala proses tes kami ikuti, masuk juga tes MI, kemudian juga sampai kesehatan dan juga ya kekuatan fisik juga, ya lari segala macam itu ikut. Ya dari sekian banyak itu 2 dari IKIP lulus semua. Jadi 2 dari saya dan Bapak itu lulus. Yang lain ada yang tidak lulus. Pak Orwoto dan lainnya nggak lulus gitu ya. Nah, saya dengan Pak Imam Ustadz menangis kami berdua itu. Nah, kami menangis bersama. Wah, luar biasa ya. Kita bersaing sekian ratus orang bisa kita lulus ya. Itu terharunya saya. Kemudian kami dengan tiba-tiba habis ada pengumuman itu tengah malam diberangkatkan langsung ke Lembang untuk tes lagi melawan bersaing dengan seluruh universitas Indonesia. Di Lembang namanya apa waktu itu Transito namanya itu. Nah, tes di situ ikutlah sekian ada 400 atau 1 batalion lah yang ikut tes di sana Indonesia 1 batalion. Nah, ternyata yang 1 batalion itu dari orang 300-an atau 400 itu yang lulus itu hanya orang 60. Pengumumannya juga lucu gitu kan. Kami terkejut, pengumuman tengah malam, yang dipanggil Pastana langsung naik bis, yang tidak panggil tinggal di sini kata. Rupanya yang tidak dipanggil itulah yang lulus, 60 orang. Oh. Dan saya menangis, ya luar biasa Ceng. Saya manggil dia Aceng. Aceng. Dia juga manggil saya Aceng, sama Aceng gitu. Jadi 2 Aceng. Nah, akhirnya kami diberangkatkan ke namanya tempat pelatihan militer di Pengalengan. Situ dididik selama 3 bulan pejabat Pengalengan. Di Pengalengan itu, ya alhamdulillah kami pendidikan itu tidak ada yang gagal, hasil lulus semua dan dinyatakan layak sebagai pasukan perdamaian PBB. Akhirnya dari Pengalengan kami diantar lagi dengan truk sampai ke Banten pada UT 320. Kami bersatu dengan pasukan TNI yang di sana. Nah, mulai kami kehidupan militer di situ. Nah, rupanya begini kehidupan militer.
bangun, apel, makan, gitu kan. Lari, olahraga, kemudian apel lagi, tengah malam apel lagi, gitu. Nah itulah rutin kami jalankan selama beberapa bulan itu, dan tiba-tiba tanpa sudah dibagiin overlap segala macam baju-baju itu, tiba-tiba kami diantar untuk sampai ke dinyatakan berangkat sampai ke Jakarta dan gabung di Marinir. Nah, kami bergabung lagi dengan pasukan yang lain. Ada Angkatan Udara, ada Marinir, tadinya ada TNI kan, TNI AD, ada Marinir, gabung lagi situ. Nah, kumpul lagi, lebih besar lagi dari 1 batalion. Dan tak lama dari itu kami berangkat ke Timur Tengah, langsung naik pesawat Garuda. Pada waktu itu pesawat Garudanya ya besar, A300 itu lebih besar lagi itu dari itu. Yang mestinya 3 star, 3 bintang, sebenarnya 3 itu, yang satu di sayap berangkat itu. Pesawat yang terbaru. Nah sampai di atas saya lihat ke bawah gitu. Waduh, guru ini kayak gini ya. Apa saya sanggup? Gitu. Ya banyak yang dalam pesawat itu sudah melihat bawah itu sudah pada ngeper, pasukan walaupun Marinir, Angkatan Udara, TNI, ngeper juga. Apa bisa hidup gitu. Belum lagi menemui nanti pasukan yang lain kan. Walaupun kita sudah dipanggil di Badak Putih dan di penjelasan dan pendidikan dan pemberitahuan bahwa akan ada begini. Ya, tapi rupanya masih banyak yang katakan grogi begitu lihat ke bawah gitu. Dikiranya di perangkat itu ya berangkat biasa saja, jalan-jalan akan melihat Gurun Sinai, akan melihat katakanlah piramid, akan melihat kota Mesir, akan melihat Yerusalem. Rupanya tidak. Rupanya dijemur panas-panas sekali sampai 50 derajat di sana. Memang suasana 50 derajat itu luar biasa. Nah, oleh karena itu ada pos di sana tuh yang dari perwira itu muda itu berpangkat letnan atau kapten, itu ditawarkan mereka akan pindah, banyak menolak gitu kan. Akhirnya Kolonel Sembiling Melia itu dulu anggota PDIP di anggota DPR zaman Bu Mega. Saya pernah WA dengan dia. Wah ini pelatihannya dulu katanya. Yang siap Pak untuk dijadi peran pos. Iya betul. Saya bilang luar biasa kamu dah. Saya akan ke Palembang. Rupanya dibawa ke Palembang, nggak jadi, kenapa sakit, gitu. Dan meninggal gitu kan. Nah itu mau ketemu saya tolong cari katanya, gitu kan. Wah, sakit gitu. Nah itulah. Di pos itu namanya pos 85, pos yang paling ujung, pos kompinya nama Ras El Suder gitu. Pos kompi namanya Ras El Suder. Komandan kompinya waktu itu Mayor Marinir si Peter Sui. Dia orang Manado, keturunan Cina. Nah, si Peter Sui, orang Manado, keturunan Cina. Namanya si Peter Sui. Pangkat terakhir kalau nggak salah, Majen, Marinir, Laksamana lah. Yang komandan peleton saya namanya Pak, saya lupa saya. Dia pernah jadi Panglima Bukit Barisan, Panglima di Ujung Pandang. Kodam apa lupa saya. Nah, itu dia Panglima situ. Nah, itu adalah komandan peleton saya. Dialah yang menyambut saya untuk jadi dan pos. Hampir tiap malam dia kunjungi pos saya, bertanya gimana di pelatihan, sehat aja bekerja, katanya saya bawakan susu, dibawakan kue. Jadi yang namanya makanan itu saya diprioritaskan karena ada keberanian sih. Ya walaupun anak buah saya itu 8 ya rupanya nyali manusia sama aja. Di sana tiap malam dulu kata mereka gimana kalau ada ini, ada itu, ada ini. Saya bilang tenang aja, lawan. Yang penting protap itu jalankan dulu. Protap itu jalankan dulu, lawan. Silakan dia nembak kita, nanti kita balas. Kalau kita kena meledak, tidak apa-apa, mati. Gitu. Ya rupanya memang ada, memang gejala-gejala memang antara mesin dan bisa dibawa itu memang kadang-kadang ada agak berseteru, tapi nggak sampai tembak-tembakan. Tapi yang suka tembak ini orang Badui gitu kan, orang Badui ada di bawah. Nah itu dia pakai senjata tapi senjata nggak canggih, cuma dia suka nembak gitu, entah nembak atau apa saya nggak tahu. Ya. Nah itu ya. Yang jelas orang Badui itu dia memetakan area di situ ada kebun sawit.
Nah, area dipertahankannya ada air situ. Nah, mereka mempertahankan air itu lah. Jadi dari kejauhan sering kita lihat mereka tuh kalau matahari terbit itu kan, saya kira ngapain itu ya? Rupanya sembahyang ya, menurut agama dia. Kan. Nah, apa agama itu? Agama itu pernah tahu itu agama yang menyembah matahari itu orang Oh, Madui. majusi. Kalau orang ahli Oke. sejarah pasti tahu itu apa tuh. Nah, itu Iya. agama apa namanya itu? Saya tahu lah. Jadi masih ada yang beragama itu, tidak semuanya Islam di Mesir itu. Hmm. Nah, tapi kalau kita ramah-ramah dengan dia baik sekali kok. Apakah pastor di Fakultas Indonesia kadang-kadang kan ini kurma, ya, kasihnya kurma, kita pulang kurma. Kita kasih kopi gitu kan, kasih gula gitu. Ya kan saya menonton jadi sering dikasih lebih dari menonton tadi. Apa bagi dia kan, nggak rugi gitu. Ada umpannya. Istilah zaman sekarang ini ada apa namanya itu suap apa namanya tapi itu bukan suap kayaknya karena ya namanya saling berbagi ya dan ya nama sudah kopi gula gitu nggak apa-apa dia juga kasih kurma gitu kita makan kurma gitu nah inilah nah itulah sekilas ya, tentang masalah kehidupan di sana ya memang untuk katakanlah melawan alam sana itu cukup sulit. Ada di pos sebelah tuh katanya baru mau ngambil wudhu tengah malam ketemu singa. Ya singa padang pasir, tapi pasir namanya padang pasir ada singa gitu kan ya. Singa kan. Ya. Lalu saya bilang ya kan. Halo wadan pos saya bilang namanya padang pasir pasti ada singa. Dia bukan nyari kamu ya. Terwelu itu kelinci, ladak yang ada di situ. Oh, dia makannya itu. Makan enggak akan makan manusia dia ya itu makan itu. Nah jadi ya dia diamkan aja lah dia mau nyari makan itu. Dia nggak gigit pokoknya. Ya di pos saya juga demikian juga malam-malam ada yang menunggu di balik pos kan. Rupanya singa memang datang gitu. Ya kita diamkan aja kan. Nah itulah memang sapi panas atau gurun pasir. Dan juga yang alhamdulillah kalau kita berbaik-baik hati dengan orang di sana itu ya dalam perjuangan itu. Terus apalagi sama pasukan di kontingen dari Kanada, dari Australia, dari New Zealand, kumpul sana. Nah itu kalau kita baik-baik ya, ternyata kita mendapat fasilitas yang lebih gitu. Yang ngurus air untuk kami itu adalah pasukan dari Kanada gitu. Kalau karena saya sering pakai bahasa Inggris ngomong ke mereka itu, ya air saya banyak itu dapatnya. Agak berlebih-lebihan sampai bisa nyuci baju dengan air gitu kan. Nah itu. Ya. Tapi kalau kita ya cuek bebek, ya semua orang memang pasti nggak senang gitu kan. Nah, oleh karena itu intinya dalam pergaulan itu bermuka manis dulu terhadap orang lain, entah itu kawan atau lawan itu adalah hal yang positif dan akan menghasilkan yang positif juga. Gitu. Nah itu harus diingatkan. Zaman sekarang ini kalau saya perhatikan memang berbaik dulu dengan orang itu kalian agak menipis ya untuk berbaik apalagi melemparkan senyum saja susah teman sekarang ini. Kita yang senyum dulu malah dikatakan kenapa bapak tuh agak gila. Agak gila gitu. Oh dia senyum sendiri gitu. Nah itulah. Jadi oleh karena itu jadi tidak apa-apa kita dibilang begitu nggak apa jangan putus asa. Terus saya ceritakan tempo hari. Saya juga kalau di pagi-pagi hari, saya nyapu halaman rumah, ada yang lewat saya tata, dia mau balas sapaan saya tidak itu bukan urusan. Yang penting kita nyapa dulu. Ternyata ya kita ya mendapat hasil positif juga dengan demikian ya. Nah ya itu yang. Kemudian ada satu yang menarik dari teman saya Ki Eceng tadi, namanya Imam Usaha. Dia dapat posisi sebagai wadan ru di pos dia itu. Kerjanya mau peacekeeping saja, peacekeeping. Kalau saya alhamdulillah pernah ikut patroli bersama tentara Australia naik helikopter. Ya kan. Lihat ini pos aku, ini pos dia lihat itu. Tapi helikopter nggak berani lewat pagar itu, tengah-tengah pas di jalurnya. Dia turunkan lagi pos saya, aku langsung ya. Nah itu ya dia pernah naik helikopter kita lihat gini rupanya Guru Sinar di atas rupanya. Nah itulah keuntungan kita menjadi komandan. Oleh karena itu kalau ada kesempatan yang pahit
dalam hidup ini, jangan dulu ditolak, terima dulu, laksanakan dulu tugas. Dalam ABRI itu ada satu kebiasaan, laksanakan dulu tugas. Seminggu baru usul keberatan. Dalam ABRI seperti itu, dan TNI seperti itu. Pernah di situ. Jangan nolak perintah, jalankan dulu. Siap, iya, jalankan dulu. Ya, betul. Betul. Nah, rupanya itu maksudnya itu ya. Jalankan dulu, walaupun berat, ternyata memang ada yang nikmatnya juga gitu ya. Nah, inilah. Siap. Kemudian kalau kita bicara masalah Pasopati, rumah kita sekarang ini, ya ini rumah kita. Dulu memang luar biasa lah. Kami membangun kantor itu, Pak Duman Pida itu. Ini akan dibangun di sini, akan dibangun kantor Pasopati, kantor Network. Jangan kalah sama UGM. Ini dari mana Pak? Pak Rektor, katanya Pak Imam Bernadi, beres setiapnya. Rupanya betul, Kak, lama tegak. Kita bermarkas itu. Tempatnya di mana? Yang sekarang jadi mall. Jadi mall. Iya, betul. Iya. Rumah-rumah dosen IKIP. Dosen-dosen IKIP. Di situ ada apa namanya yang tokoh HM itu, ada berbaris itu rumah. Selain kantor pos yang ada di situ. Nah, itu. Iya. Nah, kemudian kami menerima lah Yuda selanjutnya, Yuda 2, Yuda 3, Yuda berapa, terus dan seterusnya. Dan pada waktu itu, oleh saudara saya yang Imam Ustadz ini, saya dioper menjadi kepala staf resimen mahasiswa di Jogja. Nah, saya terima tuh, saya jalan jadi kasmennya di Jogja kan. Dia kan iya. di Kodim, kantor saya itu Kodim gitu kan. Ya, resimen mahasiswa yang Pasopati, Pak Imam Ustadz itu yang mengendalikannya, yang pertama kali di gedung di kantor itu. Nah, itu mulai dari Yuda 2 di situ, saya juga seleksi. Yang saya seleksi itu di Yuda 2, Yuda 3 itu saya terima dan aktif di WA itu, namanya yang dari Manado, Ibu siapa nama itu? WA. Nah itu Ibu siapa? Ya. Waduh. Ya orang Manado itu kan. Itu salah satu yang saya wawancara waktu itu pada waktu pantukirnya. Dan juga diadakanlah namanya Pradiklat itu ya. Memulai Pradiklat itu dari Yuda, dari Pasopati yang namanya Prayuda itu. Jadi Pradiklat itu dari Pasopati. Dulu di UGM belum ada yang itu. Baru kita. Yang punya gagasan Pak Imam Ustadz. Yang gagasan Pradiklat itu. Semacam pembayatan. Ya, pembayatan. Nah, itu juga. Nah, itulah. Jadi dia jadilah kata komandan batalion sana selama 1 periode, kemudian dilanjutkan oleh Mas Supriyadi, dilanjutkan siapa lagi saya lupa, tapi internetnya tinggal Mas Supriyadi. Dia itu Yuda 2 dia tidak Supriyadi. Iya. Semarang. Di Semarang dia. Lalu pensiun juga dia di Semarang. Jadi ya, Pak Falatehan, mohon izin Bapak. Sedikit flashback ke Pasopati Bapak. Jadi Bapak ini kan tahun 76 masuk kampus. Lalu Bapak dari keluarga militer Bapak ya. Bapak dari keluarga militer tahun 77 Bapak bergabung dengan resimen mahasiswa batalion 2 Pasopati. Nah, jadi apakah Bapak mudah beradaptasi karena Bapak background-nya ini militer, begitu, keluarga militer. Lalu di resimen mahasiswa itu, ketika itu kan masa-masa pembentukan kan sangat khas sekali dengan militer. Apakah Bapak ada adaptasi yang agak berat begitu Pak, atau adaptasinya biasa saja, saya di rumah juga begini kok? Ya, terus terang saya sudah introspeksi diri di usia tua ini. Masa muda saya dulu memang cukup ya, kalau bahasa Jawa itu berangasan gitu ya. Berangasan gitu ya. Mudah sekali marah dengan orang. Ya mungkin dia mengalir dari militer tadi ya. Ya militer yang berjuang pula, berjuang kemerdekaan.
Haji Nur Teguh itu memang kemerdekaan asli kan. Jadi dia mengadu situ, jadi mudah berangasan. Ternyata dalam pergaulan sehari-hari, ya itu marahnya itu bisa kita sweet, marah mendidik atau marah benci. Nah, bisa kita pilihkan. Marah mendidik lain dengan marah yang benci, kan? Sedangkan membenci saya tanpa marah bisa. Nah, kalau mendidik dengan marah, contohnya, ayo kamu jalan jongkok, itu marah mendidik. Ayo push up, itu marah mendidik. Nah, itulah kira-kira. Nah, oleh adaptasi yang dimaksudkan Pak Habib beberapa tadi, inilah semacam katakan interaksi dalam diri ini saja untuk mengenal diri. Di mana memilahkan marahnya ini? Untuk apa tujuannya? Sampai sekarang saya pikir-pikir memang ternyata orang yang bertemperamen katakan temperamen agak keras itu, saya kira diperlukan memang. Kalau semuanya letoy, tidak pernah ada marah. Jadi apa generasi kita? Coba, tidak ada yang mendidik. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu pemaksaan sebenarnya. Bukan hak asasi manusia pendidikan, pemaksaan. Tapi karena sekarang di printer hak asasi manusia, akibatnya apa? Guru dilaporkan ke polisi. Guru dikatakan pelecehan seksual. Jadi gimana ini? Padahal mereka itu menegur itu untuk mendidik. Nah, ini oleh karena itu ini camkan. Jangan sampai para pendidik itu salah kaprah menafsirkan marah tadi. Kalau cengengesan terus ya tadi. Guru cengengesan, murid cengengesan malah lebih hebat dan biayaan gitu. Atau kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itulah makanya jadi kita bisa memilahkan antara marah oleh benci atau marah oleh mendidik. Nah, ini bisa dididik. Saya juga punya putri di sini. Dia pagi-pagi sering marah dengan buahnya. Saya dengarkan, oh ini marah mendidik, namanya bukan marah benci. Dan alhamdulillah memang rupanya itu menurun pada anak saya yang satu ini. Nah itulah. Jadi kita berharap pada adik-adik pelatih bisa betul-betul mengendalikan emosinya. Kita akan mendidik atau menghancurkan masa depan anak ini. Itu aja. Bagaimana, Habib? Puas? Ya, saya pikir cukup dulu, Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas uraiannya. Kalau kita harus berbicara tentang zina ya Pak ya, berarti kan itu gurun, panas. Sedangkan kalau kita terutama pada tahun 78 ya Pak, 76-78 kan Jogja tidak seperti sekarang. Jogja saya yakin masih asri, masih hijau, jauh dari polusi. Nah, adaptasinya harus bagaimana sih Pak ketika Bapak dari Indonesia yang iklimnya tropis langsung ke gurun? Yang saya gambaran saya tuh panas, nggak ada pohon, air sulit gitu ya. Ya, kan kita sebelum berangkat sudah ada pembekalan yang di Cadasari diberitahu. Nah, maksud daripada pembekalan itu ya menyiapkan mental kita akan menghadapi itu. Nah, bagi yang tidak siap mentalnya menghadapi tantangan seperti itu, pasti akan dalam perjalanan dia akan ya seperti berpikiran seperti itu. Wah panas, ada air, susah mandi gimana. Tapi kalau kita sudah siap mentalnya, ya kalau nggak ada air kan gampang saja, kita mandi, kan? Hanya untuk minum saja kan. Nah, itu umpamanya. Kalau panas ya jangan berjemur kan. Nah itu aja. Umpamanya seperti kita. Saya baru haji ini juga. Dulu pernah waktu habis lempar jumroh, saya mengalami dehidrasi karena jalan di jauh dan kaki. Para sampai mulut aja dehidrasi. Ternyata ini baru ketemu saya di gurusinnya kok nggak pernah dehidrasi gitu. Ya, karena ada beban rupanya ya. Di gurusinnya nggak ada beban. Ya, ada beban rupanya. Bebannya apa? Saya akan melakukan jumroh yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya. Bisa sampai apa enggak? Nanti itu jadi pikiran sepanjang jalan itu. Rupanya
akhirnya down karena dehidrasi, capek jalan dan terjemur lah saya. Itu mengalami dehidrasi. Nah, jadi melempar jumroh yang kedua ketika saya wakil kepada jamaah yang lain gitu kan. Nah, inilah. Oleh karena itu pembekalan dalam setiap entah itu penataran guru, penataran apa ASN apa, pembekalan itu hendaknya dipandang bukan suatu penyiksaan atau suatu pendidikan yang berat, tapi pembekalan itu ada persiapan kita untuk yang ada tantangan kerja kita. Nah, tinggal bagaimana narasumber memotivasinya pembekalan ini, apa maksudnya gitu. Nah, ini kadang-kadang ya banyak narasumber ini saya perhatikan kalau kasih pembekalan ya hanya sekedar di cerita depan, tanya jawab, blang, tapi yang menggugah batin audiennya itu belum terangkat gitu loh. Nah ini umpamanya kenapa ASN harus masuk jam 8 pagi, itu harus dijelaskan. Tanggung jawab kerja itu jam 8 sampai jam 4 kalau sekarang gitu kan. Nah itu selesai itu silakan buat apa, itu tanggung jawab kerja, tapi bukan berarti dalam tanggung jawab kerja itu tidak boleh mengerjakan yang lain. Nah, seperti itu kan, dia bisa aja ngerjakan lain, terima telepon dari anak, dari keluarga bisa aja gitu. Dan juga kita berharap juga pada orang-orang yang bekerja itu ada baiknya tidak terlalu, bukan saya menyindir ya. Ini kadang-kadang ada juga orang yang terlalu patuh dengan pimpinan, tidak berani ngajuin usulan, sehingga anak, istri, keluarga terabaikan oleh kerja. Jadi apa hasil kerja kalau anak sampai terabaikan? Nah, ini masalahnya situ. Nah, sekarang keseimbangan itu dijaga. Kita bekerja untuk anak hidup, bisa sekolah, bisa ini, bisa ini. Nah, itu. Artinya kita berani mengutarakan atasan untuk program ini. Saya izin dulu karena anak saya akan apa gitu, akan ke rumah sakit atau apa. Itulah. Jadi patuh sepenuhnya juga ya pada kondisi tertentu harus dipertimbangkan. Siap, baik Pak, terima kasih. Yang terpenting adalah mental ya. Mohon maaf Pak, saya tuh agak nyeleneh pertanyaannya ini. Kalau tadi teman Bapak sempat ketemu singa di gurun, kalau ada nggak sih Pak cerita horor selain ketemu singa? Bentuknya seperti apa sih Pak? Mohon maaf, ini agak keluar kotak. Kebenaran yang horor itu saya sendiri yang horor gitu. Jadi memang banyak orang-orang yang mental block gitu. Awas, ada malu-malu. Awas, ada hantu. Ternyata sepanjang hidup saya, kemanapun saya berada, belum ketemu namanya makhluk seperti itu. Nah, yang penting kita pegang satu, Allah itu Maha Kuasa. Tempat kita berdoa ada Allah, itu aja di situ. Nah, puji itu. Nah, semua makhluk itu adalah lemah sifatnya. Nah, yang makhluk paling mulia di sisi Allah adalah manusia. Nah, kenapa kita kalah dengan mereka? Dengan jin dan jin itu segala macam, kita kalah dengan mereka, gitu kan? Nah, itu. Ya memang makhluk ciptaan utuh itu ada, yang seperti itu ada. Tapi tidak akan mungkin dia mengalahkan manusia selagi manusia tidak mengalah. Nah itu kan. Ini sekarang manusia yang mengalah, takut. Baru lewat kuburan muter, jauh muternya. Sekian kilo. Awas, kebun sana horor. Padahal baru menguburkan si A yang baru meninggal. Orangnya, wah, kawat. Nah itulah. Orangnya besar. Nah itulah. Kita jangan takut dengan masalah itu, tapi kita dekat kepada Allah. Baik, terima kasih Bapak. Yang penting adalah iman agar aman gitu. Nah, jadi AIWO ya. Ya, Bapak. Izin untuk melanjutkan tadi kan Bapak sempat ada interaksi dengan penduduk lokal ya Pak ya, tentang diberi kurma, diberi kopi, bahkan mereka pakai bahasa Indonesia. Ini kurma, ini kopi gitu kan Pak. Ada obrolan jauh nggak sih Pak dengan penduduk lokal, terus pandangan mereka terhadap Indonesia sendiri? Karena
tadi kan sempat Bapak bilang cerita juga ternyata agama mereka berbeda. Hmm. Nah, begitu Bapak, pandangan mereka tentang Bapak, tentang Indonesia, terus interaksinya yang lebih jauh, itu bagaimana sih Bapak? Mereka itu Mohon izin. rata-rata buta huruf, ya buta huruf, bisa bahasa Arab, Oh, ya, oke. apalagi bahasa Inggris. Nah, kenapa dia bisa bahasa Indonesia? Karena pos kita itu ya, komponen-komponen yang terdahulu sama kelakuan seperti saya dengan mereka, mereka jadi sudah familiar gitu ya. Jadi kalau kita katakanlah tidak meneruskan tidak ya pendahulu kita itu ya kita akan mendapat ya katakanlah ya agak kesulitan lah tinggal di sekitar itu. Nah dalam interaksi mereka bisa bahasa Indonesia itu dikarenakan ya karena ya sering diajar orang-orang kita itu kita ngajari kan. Dan memang kadang-kadang ada teman-teman yang sering nyerempet-nyerempet porno ngajari mereka itu kan. Dan nama tentara laki-laki semua kan. Yang ada porno. Dan mereka ya dengan bahasa isyarat. No. Nah, nggak ada, nothing. Tidak ada. Ya karena ya kadang-kadang ya kita orang kita sendiri yang memulainya kan. Saya bilang jangan gitu lah, orang itu. Ya mereka masuk nanya gimana perempuan, lucu orang Badui, jangan pasti mereka kasih. Itulah. Jadi interaksi mereka itu dikenal ala bisa karena biasa. Kalau bisa karena biasa. Siap. Ya. Bapak. Baik, terima kasih. Bapak mohon izin, tadi kan Bapak cerita kalau Bapak di sana bertugas bahkan mendapat jabatan sebagai komandan pos. Ini kan jabatan yang paling tinggi ya Pak untuk saat itu di tempat itu. Nah, ada kaitannya nggak sih Pak Bapak dengan kuliah di jurusan teknik, terus teknik ilmu Bapak yang di kampus itu terpakai tidak? Atau ada hubungannya tidak dengan tugas Bapak yang di sana? Gitu? Selain itu, tugas utama Bapak sebagai komandan pos, itu ngapain saja sih Pak? Ya inilah yang sebenarnya berat saya ceritakan. Tugas kami itu bukan KKN, tapi disamakan dengan KKN. Jadi laporan apapun yang kami sampaikan ke perguruan tinggi, nggak dibaca. Jadi mana tahu saya kemarin Pak Imam Wadan itu nggak tahu dia, nggak tahu. Yang penting kamu selesaikan skripsi, selesaikan ini bebas KKN saja, cuma itu aja. Nah kalau mereka membaca, pasti ada umpan baliknya kan. Tentu saja saya tidak hengkang ke Palembang begitu lulus. Pak Imam itu saya tidak hengkang ke negeri dia di sana itu. Pasti dia akan menetap situ entah jadi apa di IKIP apa jadi Pak Bonnya dulu, apa jadi supirnya, rektor gitu kan. Nah ini nggak ada. Nah, kenapa? Ya rata-rata laporan yang dibuat tebal-tebal gini, atasan jarang membacanya. Nggak tahu kata kunci yang muncul dari buku yang tebal itu apa, nggak tahu. Gitu. Yang tahu like and dislike. Cuma itu aja, cuma itu. Saya lupa dengan pendaftaran itu. Dia berangkasan. Pak Paltian itu berangkasan. Padahal dia kalau umpamanya di sana tuh dia baca, mungkin saja tuh kepala satpam dulu di sana kan. Iya, paham. Iya. Tapi nggak pernah dibaca. Tapi apakah saya harus ngomong? Sudah mengambil laporan itu terus ngomong. Ini. Harus minta. Nggak mungkin orang kayak Paltian meminta. Mungkin orang lain bisa ngomong minta. Saya minta ini bisa. Saya nggak mungkin. Nah, ada manusia tipologis minta. Ada yang tidak mau diminta. Gitu. Saya ini termasuk orang yang malu minta. Malunya di mana? Mas saya minta, tak tahu dia lagi nggak punya barangnya yang minta. Nah, rasanya harga diri saya terjatuh. Lebih nggak usah minta. Bisa nggak pernah minta. Nah itulah. Nah, itu masalahnya di situ.
Baik, terima Oleh kasih. karena itu ada baiknya ya apapun laporan yang dibuat oleh anak buah, silakanlah para petinggi-petinggi instansi dinas apa yang lain yang ada di Indonesia ini dibacalah. Mungkin ada kata kunci, Hmm. mungkin ada harapan, mungkin ada satu niatan, mungkin ada satu yang bisa direnovasi dan tugas-tugasnya itu semua di situ. Nah ini, ya inilah. Memang kalau Anies Baswedan bilang bangsa Indonesia ini bangsa yang kurang senang membaca, tapi membaca WA lah terus. Iya, btw. Terus membaca WA cuma. Iya, betul. Oke, yang lain katanya apa saya tuliskan? Baik, Habib. Pak Falatehan, mohon izin. Kalau saya mengulik Pak Falatehan di resimen mahasiswa dulu, Pak. Nah, di resimen mahasiswa di masa-masa awal itu, masa-masa pendidikan Bapak, apakah ketika itu Bapak juga berlatih seperti militer, melempar granat, main meriam, main pistol, begitu Pak? Main bom? Nah, ini memang ada kaitan dengan tulisan kamu ya. Tapi sejarah. Memang zaman dulu era itu militeristik, saya akui militeristik. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang tuh yang ditakuti oleh mahasiswa di IKIP. Awas, ada Intel masuk. Saya sebut Intel. Kembali kantor saya di Kodim kan. Oh iya. Nah, ya. Padahal militeristik itu yang dimaksud oleh petinggi zaman itu bukannya artinya arus abrisme semua bukan, tapi bermaksud untuk menanamkan apa rasa bela negara pada seluruh rakyat Indonesia. Itu. Tempo hari pernah saya ceritakan. Kenapa zaman dulu ada transmigrasi? Itu daerah pertahanan kita, rakyat suruh bertahan. Daerah pertahanan itu yang disebarkan. Jadi itu dua wilayah kita. Sekarang daerah yang kosong itu sudah jadi tambang, kebun, rakyat kemana? Akhirnya kebobolan, ada landasan pesawat udara nggak ketahuan. Landasan pesawat udara internasional lagi malah. Nah itu. Ya karena tadi nggak ada yang mengawasi, rakyat nggak diikutkan dalam pertahanan negara, nggak diikutkan. Jadi yang kontrol sosial, kontrol politiknya itu nggak ada. Jadi kebijakan jalan terus sudah kejadian sudah berlanjut baru ribut seperti sekarang. Nah itu. Nah kalau umpamanya era dulu yang serba dicap militeristik dan bahkan oleh dunia internasional dikatakan melanggar HAM. Hebat sekali kata-katanya. HAM, hak asasi manusia. Ya, akhirnya rezim itu gugur kan. Nah, rezim itu nggak terima dunia. Inilah. Padahal tujuan satu ya tadi menjaga kekayaan NKRI ini, rakyat disebar terluas. Jadi keadilan sosial di Indonesia bisa terciptakan melalui dengan sistem itu. Nah, otak kita pada waktu itu belum sampai. Otak tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu belum sampai. Nah, saya ingatnya betul waktu di TV itu. Saya ikuti bagaimana beliau melengsar tuh. Dan situ datanglah Ainun Najib, ada Gus Dur, ada siapa-siapa. Dia bilang, saya siap lengser. Sekarang reformasi yang kamu tim itu apakah yakin bisa maju? Mereka semua bilang yakin maju. Nah, dari kita terima saja sekarang nih. Pak Amin Rais nggak datang pada itu, ada di belakang dia. Dia sembunyi. Ada yang nah, kalau ada Ainun Najib, tanyalah itu. Dia yang ikut ke istana waktu itu, saya lihat di TV. Nah, akhirnya dengan segera, karena dia seorang negarawan, ya mundur. Jadi kebijakan itu nggak jalan. Nah itulah balikannya jadi memang ada perasaan-perasaan itu seolah-olah kita dimiliterisikan mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi tujuannya bukan itu sebenarnya. Tujuannya adalah ya untuk menanamkan cinta tanah air melalui pertahanan nasional dan bela negara itu. Karena sejarah tadi disampaikan oleh
Deska tadi, kita dulu sama-sama berjuang untuk merdeka, sama-sama berjuang. Nah itulah, sama-sama orang itu berjuang semua. Nah, kekuatan inti pertahanan dan keamanan nasional ada TNI dan polisi, itulah kekuatan inti. Rakyat adalah unsur pendukung. Makanya harus ada resimen mahasiswa, dan resimen mahasiswanya harus tetap eksis gitu. Inilah yang harapan kita. Ya. Jadi di masa Bapak bergabung dengan resimen mahasiswa itu memang militer, Pak ya, sipil yang dimiliterkan begitu, Pak ya. Nah, Ya sipil ya memang dimiliterkan, disikap militerkan. Jadi punya rasa tanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Memang dimiliterkan. Kalau umpamanya, kalau zaman dulu, zaman Bung Karno adalah angkatan kelima, tapi tujuannya lain kan. Sekarang bukan angkatan kelima lagi, angkatan apa? Tahu. Kalau sekarang terbalik, Pak ya. Sekarang TNI Polri yang pergi ke ladang. Ketahanan pangan. Ya Allah. Pak, mohon izin Pak Falatehan. Ketika tahun 77-78 itu, kan di wilayah dekat Indonesia yang lain itu kan sedang ada konflik juga, Pak. Yaitu Ada, ya. Timur-Timur. Timur-Timur. Ya, Timur-Timur ketika tahun itu kan juga sedang dilepas oleh Portugal. Ya. Nah, lalu dianeksasi oleh Indonesia. Dianeksasi oleh Indonesia, berikutnya ada tim militer yang dikirimkan ke sana. Dan belakangan berikutnya resimen mahasiswa itu dilibatkan, Pak, dalam pengiriman ke sana. Nah, ya, Bapak selama aktif di resimen mahasiswa, selain ke Gurun Sinai, pasukan perdamaian PBB, apakah Bapak juga mendapatkan tawaran ke Timur-Timur, Pak? Tawaran itu ada waktu itu, tapi saya jawab menyelesaikan kuliah. Ada tawaran. Ya memang pada waktu itu memang konflik itu ada, termasuk di Aceh. Ada DOM, daerah operasi militer, termasuk Aceh, daerah operasi militer. Nah itu memang pada waktu itu seolah-olah ya kita itu yang mengambil Timur-Timur pada itu. Akibatnya begitu sudah dilepas oleh Portugal, dianektasi oleh kita, kemudian dilepas lagi, setelah zaman Habibie dilepaskan lagi. Nah inilah karena ada isu HAM tadi. Nah itu pemaksaan situ kan, karena ada berapa pasukan TNI dikirim ke sana gitu, ABRI gitu, kirim sana untuk ya ada operasi segala macam, termasuk namanya operasi Seroja, termasuk dari resimen mahasiswa diambil juga, diikutkan ke sana. Tapi unsur mahasiswa tidak dalam garis depan, cuma bagian urusan logistik gitu, tugas ke sana. Kalau di kita itu ada juga di Pasopati itu ada yang dari pastor ibu siapa namanya itu lupa sekarang udah meninggal ya. Nah itu udah meninggal. Dia pernah ke Timur-Timur juga, dia pernah tanya apakah saya bisa janggut veteran. Ya kalau undang-undang keveteran sudah dirubah bisa ibu veteran gitu. Tapi undang-undangnya bunyinya cuma itu. Ya saya sepakat semua yang pernah mengabdikan diri untuk bangsa negara yang diangkat veteran, bukan hanya ada tulisan militer. Bahkan saya pikir lebih bagus lagi atlet-atlet yang pernah menghargai bangsa Indonesia tidak nggak veteran, dikasih penghargaan, ilmiawan, kemudian sarjana segala macam perlu dia nggak veteran. Seperti jangan dibuang begitu saja kan banyak tuh gitu, orang-orang itu. Kalau yang hanya sila tentara aja dibilang veteran, ya rasanya masih kurang adil saya gitu kan. Tapi karena dikarenakan saya bicara seperti ini dalam forum veteran, saya menjadi orang yang tidak disukai. Gitu. Ya, soalnya veteran ansih untuk mantan penugasan militer doang, gitu kan. Padahal yang mengharukan bangsa itu bukan militer doang kok. Ada namanya Lim Swee King, Rudi Hartono. Jadi pahlawan itu bukan hanya soal pahlawan perang, Pak ya, tapi ada betul itu. Kontribusi terhadap negara itu kan sesuai bidang masing-masing, Pak ya.
Iya betul. Nah itu. Saya tidak terlalu disukai di organisasi baru saya nih. Ya, ya sudahlah kalau nggak suka nggak apa-apa. Ini kan di pikiran saya bilang. Kalau pikiran kalau bisa Anda menanya syukur, kalau nggak apa-apa saya bilang. Saya juga nggak suka nggak apa-apa. Yang saya takut sih kalau nggak suka Allah Allah gitu. Matinya seperti yang kali kamu takut karena jadi hantu. Pak Falatehan, Bapak di Gurun Sinai kurang lebih 6 bulan, Pak ya? Iya. Kurang lebih 6 bulan. Lalu pendidikan dari masa ini persiapan terlebih dahulu, dari masa persiapan sampai keberangkatan itu kan kalau di total itu kan hampir 1 tahun, kurang lebih kan hampir 1 tahun. Nah, Bapak kan tentunya pamit dengan orang tua, dengan keluarga Iya. untuk pergi ke Gurun Sinai. Bagaimana Pak perasaan Bapak, perasaan keluarga ketika itu? Pamit ke Gurun Sinai, operasi militer loh Pak ini. Kalau orang tua saya dua-duanya sepakat. Tapi sepulang dari sana yang ada kaitan tadi, sekian tahun, ini ada di bawah ini ada bintang merah, pelet merah, pelet hijau, ada pelet kuning. Nah, pelet merah ini menandakan 2 tahun saya menjadi anggota resimen mahasiswa. Yang biru ini, hijau ini, 2 tahun saya menjadi. Tahun kedua saya dari 2 tahun jadi 4 tahun saja. Ini 6 tahun ya. Coba bayar 6 tahun. Kalau sekarang sudah selesai 6 tahun. Saya belum lulus. Jadi saya berangkat belum sarjana muda. Memang tertatih tadi kuliah. Memang tertatih. Dan dinyatakan sarjana juga tertatih memang agak berat. Ya tadi karena seperti yang dikatakan awal tadi, apakah ada follow up-nya dari perguruan tinggi? Ya nggak ada. Dilepaskan begitu saja. Nah kalau ada follow up-nya untuk jadi apa gitu. Mungkin ya nggak terlalu dilepaskan gitu kan. Ya itu 6 tahun. Jadi anggota sebenarnya 6 tahun. Sama Pak Imam juga sama dengan saya. Gitu. Itulah. Jadi kita rugi di waktu. Jadi aktivis rugi di waktu. Tapi rugi di waktu itu memang kadang ya mengecewakan orang tua. Namun orang tua juga sadar kekecewaannya itu bukan lantaran saya yang buat, tapi situasi dan kondisi yang membuat. Itu masalahnya sih. Itulah. Jadi tempat di situ kan. Memang saya kadang-kadang kesian orang tua saya pergi, nunggu saya kok nggak selesai. Sedih juga. Ya. Tapi meskipun rugi soal waktu, namun pengalaman tidak kalah jauh lebih banyak Bapak ya dibandingkan dengan mereka yang lulus cepat, tetapi minim pengalaman begitu Pak ya. Iya, saya pernah juga membaca. Ya seperti itu lagi kira ya. Jadi saya pernah membaca di WA. Anak SMA baru belajar membaca. Sudah SMA, belum bisa membaca. Aduh, pikir begini rupanya. Ya tadi mereka cepat lulus jadi guru. Yang diajar ya lebih ya itu lebih berantakan. Ya tapi alhamdulillah saya punya cucu 2-nya. Kelas 1 sudah lancar membaca. Baru masuk ya tahun ini. Lancar membaca. Ya, karena kenapa? Karena kita selalu kasih motivasi kan. Ya kasih motivasi dengan caranya tuh huruf ini huruf apa di rumahnya kasih ikan huruf sampai tempelkan dirinya tiap dia baca A B C D E sampai Z. Nah, diberi motivasi seperti itu dan berhitung juga gitu kan. Bahkan sampai naik tangga pun kita ajarin 1, 2, 3, 4. Yang ada bayi itu saya ajarin.
Dia aja berhitung, nggak apa-apa. Nah itu. Ya karena kalau kita percayakan pada zaman sekarang, ya seperti itu. Ada yang sudah SMA belum bisa baca tadi. Bagaimana pelajar yang lain? Apalagi pelajar ilmu sosial lainnya, kan? Aneh juga memang. Kok bisa lulus gitu dari SD, bisa naik kelas? Bapak mohon izin, Pak. Ya, Bapak pergi ke Gurun Sinai itu kan bergabung dengan militer-militer yang lain, Pak ya. Maksud saya yang beneran militer gitu, Pak. Kalau Bapak ini kan semi militer. ya. Sedangkan ada tentara yang benar-benar mereka dari militer. Hmm. Nah, lalu Bapak ini menjadi komandan pos. Pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaannya adalah tentang kepangkatan pertama. Kepangkatan Bapak ketika di Gurun Sinai. Itu Bapak apakah ada pangkatnya yang diakui di militer, diakui oleh teman-teman militer. Yang kedua adalah sikap respeknya, kepatuhan teman-teman yang dari militer kepada Bapak yang sipil tetapi menjadi komandan pos. Ya itulah seninya memimpin itu kita diuji waktu itu kan. Ya, ya memang jadi kita sipil itu kadang-kadang ya gimana ya, kembali ke mental juga, ada keberanian memimpin atau tidak. Ternyata ya kalau kita ya tegas tadi dan berani juga menyampaikan keputusan, mereka patuh juga kok. Nggak ada yang membantah. Ada dari marinir, ada namanya Pak Mahmud, Kopral Mahmud. Ada yang dari Angkatan Udara, namanya Iskandar. Ya namanya Kopral Iskandar. Ada dari TNI. Ya, dari banyak kan, banyak. Tapi yang dari Angkatan Udara dengan marinir cuma orang itulah. Yang lainnya Angkatan Darat. Ya ternyata ya mereka ya patuh juga. Dan kepangkatan itu ya tetap sersan. Mereka pangkatnya di bawah saya semua. Oh, bawah saya semua. Dia tetap disiplin militer seperti itu. Kalau dia melihat pangkatnya apa, nah dia harus patuh dengan pangkat di atasnya. Seperti di awal saya katakan, jalankan perintah komandan, seminggu baru ajukan keberatan. Nah itu. Oke. Iya, baik, terjawab, Pak. Nah, lanjutkan apa? Nah, ketika Bapak berada di Gurun Sinai, kurang lebih 6 bulan, itu Bapak kan di militer. Bagaimana dengan kecukupan nutrisi, Pak? Logistik? Wah itu nggak usah diragukan. Itu tentara Kanada yang siapkan itu. Sudah siap semua. Dikirim ke pos besar, dari pos besar ke bawah. Ya itu. Dan seperti saya katakan awal, bahkan komandan pos saya selalu awal nambah lebih. Jatah yang ada itu tambah lagi oleh dia. Jadi nutrisi cukup. Daging, ikan, ayam cukup. Ayamnya ayam kalkun gitu. Daging unta gitu. Cukup. Tinggal mau masak apa enggak gitu. Rata-rata nggak mau masak, manggang aja semua-semuanya. Karena mudah manggang kan, cuma dikasih kecap, bakar, sudah selesai gitu. Masak nasi paling agak repot. Ya cukup kalau ada nggak ragukan cukup. Dengan makanan-makanan tersebut, Pak, apakah Bapak perlu adaptasi dulu, Pak? Kan Bapak orang Indonesia itu, dengan makanan yang demikian. Nggak perlu adaptasi, Pak. Kita terbiasa dengan itu kan, bukan barang aneh lagi kan. Paling daging unta itu aja yang kita agak kaget. Ayam kalkun gitu. Kok pahanya besar gitu. Pahanya besar kali gitu, Pak. Kaget udah jadi. Tapi kalau rasanya sama aja. Ayam kalkun, daging unta, Pak ya. Iya. Sayur-sayuran jeruk cukup nutrisi pokoknya cukup, buncis, wortel. Tinggal mau masak apa enggak. Kalau kita laki-laki ini paling direbus semua, nggak ada masalah lain, direbus. Yang penting cepat, Pak ya. Yang penting cepat dan mengenyangkan.
Iya, iya. Bapak mau izin, mungkin ada yang penasaran, eh, seragam yang Bapak pakai sekarang ini sebenarnya seragam apa, terus bagaimana sih Pak ceritanya gitu? Ini seragam Petra. Ini seragam Petra RI. Warnanya coklat tua gini ya. Kenapa harus coklat tua? Ya, karena warnanya warna tanah. Karena yang orang tua itu sudah bukan. Topinya kuning seperti ini. Nah, ini lambang veteran. Lambang veteran. Dan ini nama nama saya dalam lambang veteran belakang sampingnya. Terus ada NBP, nomor registrasi keveteran saya di sini. 06049925A. Pakai garis ini A. Jadi kategori veteran perdamaian itu A. Ada klasifikasi di Hankam itu. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Termasuk masa penugasan. Nah, saya diklasifikasi A. Jadi dianggap sama dengan veteran pejuang 45. A juga sama. Nah, itu. Jadi hak saya di makam pahlawan gitu kan. Ada hak gitu. Nah, itu. Kemudian ini lambang veteran internasional. Ya, WPF ya. World Veteran Federation. Nah, di bawah World Veteran Federation ada lagi namanya PECONAC, Veteran Confederation ASEAN C-nya apa namanya? Country. Nah, itu PECONAC. Nah, itu jadi ada dua. Jadi veteran ini sedunia bersatu dalam satu wadah namanya yang di sini WVF. Nah, ini dia bersatu situ ya. Termasuk yang ASEAN kan kumpulnya situ. Karena kenapa veteran ini dianggap ya kalau di Indonesia lah kalau tak berguna ya. kalau kalau di sana orang yang terhormat kalau di tingkat dunia mendapat fasilitas macam-macam, bisa tidur inap di apartemen mana di mana kita belum. Ya negara kita kan cukup karena apartemen saya. Ya itu kok boleh buat ya terima aja dulu. Ya namanya bagiannya cuma di makam pahlawan aja. Kalau itu saya mau menggunakannya, kalau saya nggak menggunakan nggak apa-apa, kembali ke makam sipil. Gitu. Dan baju ada dua macam. Ini PDL. PDL itu lengan panjang. Nah, lengan panjang. Pakai di dalam upacaranya tangan pendek. Ada. Kemudian ada lagi pakaian upacara kebesaran. Jas hitam. Dasi coklat. Nah, itu. Topi tetap kuning. Inilah pakaian. Ya, tadi ya nama ya pakaian tetap warna coklat. Gitu. Dengan warna coklat ya warna ya veteran. Entah di luar negeri apa coklat juga apa enggak saya nggak tahu, tapi di Indonesia coklat. Secara berseroro, ketua Peter dulu Pak Rais Abin katakan itu warna tanah. Kau lah para musuh tanah, kan gitu. Oke. Siap, baik Bapak, terima kasih sangat. Bapak, kalau kita teruskan ukiran ini pasti tidak akan selesai, tapi sebagai sentuhan terakhir Bapak, adakah pesan-pesan bagi kami Bapak, atau masih ada satu dua momen yang ingin Bapak ceritakan tentang kontingen Garuda? Jadi yang penting untuk perguruan tinggi langsung aja ya. Kira-kira tercakup dari 3 topik ini yang kita diskusi tadi. Kita berharap memang ya revitalisasi resimen nasional harus dilakukan dengan segera. Mengingat kondisi negara kita ini yang katanya berdemokrasi, tapi ternyata ya semakin banyak yang berdemokrasi, semakin rendah kedengaran. Sehingga hal-hal yang penting dalam pembangunan bangsa ini jadi terhambat. Bahkan
veteran ini ada satu tugas. Tugasnya menanamkan nilainya jiwa semangat nilai 45. Ini terganggu kepada seluruh generasi muda. Bagaimana cara penanamannya? Ya melalui perguruan tinggi, melalui sekolah-sekolah, SD, dan sebagainya. Itu dalam situ. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Baru sebatas JSN ini sesama kami saja saling interaksi dan memberikan sosialisasi apa itu JSN. Saya sering diundang juga sampai ke kabupaten kota Sumatera Selatan ini untuk memberikan JSN. Dan itu respon daripada anak didik di sekolah-sekolah maupun guru bagus sekali katanya. Gitu kan. Saya kasih angket bagus katanya. Tapi gimana dia mau bagus? Sementara kurikulum dan silabus baru ada sebatas PPKN, pendidikan keluarga negaraan saja. Tapi jiwa semangat nilai 45 itu tidak ada. Kemudian sejarah perjuangan bangsa baru sebatas sejarah-sejarah perjuangan masa lalu. Nah, perjalanan perjuangan bangsa yang ke depannya bagaimana belum dijelaskan, belum ada. Betul kan? Nah, baru sudah berjuang masa lalu. Jadi kita baru anak-anak didik kita baru diajari mengingat-ingat tahun dan ini dan tahun-tahun aja. Tapi ke depannya sejarah perjuangan bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Tadi kan saya di awal saya katakan, sejarah itu selalu berulang. Terus berulang. Nah ini tahapan ke depannya bagaimana? Di era yang sudah serba digital, serba modern, serba maju, serba canggih, sehingga kita dari kejauhan aja bisa berkomunikasi. Gitu kan. Nah ini bagaimana cara sosialisasi jiwa semangat 45 ini? Mungkin kalau umpamanya, ini ada saran bagaimana UNY mau mempelopori untuk menyampaikan JSN 45 ke seluruh rakyat Indonesia melalui media sosial atau medsos melalui IT-nya, itu kami siap menyampaikannya. Ya, saya sendiri juga siap. Mungkin teman-teman juga saya pasti siap. Nah, kapan waktunya? Apa pada waktu kapan? Nah, itu kita atur bersama-sama UNY. Nah, apalagi ke depan kita akan mencapai satu abad Indonesia. Sekarang sudah berapa tahun merdeka? 70 tahun ya. 30 tahun itu 75 sampai 2070 ya. Nah, 20 tahun 30 tahun lagi itu jangka waktu yang cepat sekali untuk berubah situasi dan kondisi bangsa dan negara ini. Reformasi berjalan berapa tahun? 98 sekarang, 22 tahun atau 27 tahun. Hasilnya seperti ini. Orde Baru 32 tahun. Hasilnya semua merasakan. Termasuk saya merasakan. Orang tua Anda merasakan. Kalau kita baca di WA, di medsos, nampaknya mereka positif dengan disanakan oleh enak zamanku toh. Tapi zamanmu sekarang. Nah, itu. Ya memang betul, memang enak memang. Harga stabil. Semua stabil. Pemberantasan korupsi tidak saling menyalahkan. Sekarang saling menyalahkan. Karena nggak ada patron lagi yang dipegang siapa. Undang-undang sudah kelihatan sudah lumpuh. Ini masalahnya. Nah, JSN 45 itu penanaman kembali nilai 45 Pancasila yang asli awal. Bukan yang 2022 ini, bukan yang pasca amandemen keempat. Sekarang udah rame-rame lagi mau amandemen kelima. Yang keempat ini sudah begini, mau yang kelima. Nah ini, apakah NKRI ini akan masih, kalau sudah amandemen kelima ini, hol-hol disawab dan tahu itu. Mungkin anak cucu saya yang bisa bercerita. Itu. Anda yang bisa bercerita. Nah 30 tahun itu tentang waktu yang paling cepat. Coba Anda renungkan, dekade-dekade daripada perubahan sistem politik negara kita. Orde lama dari tahun sekian sampai sekian.
Orde Pembangunan tahun sekian. Orde Pembangunan. Rata-rata siklus itu berjalan antara 20 tahun sampai 30 tahun. Itu. Nah ini masuk siklus baru lagi dalam 100 tahun. Nah sekarang kita ini harus berani ngomong dengan UNJ. Ini ada Petra mau siap-siap melaksanakan JS45. Silakan sampaikan kepada rektorat. Gimana jalan keluarnya? Ya satu-satunya untuk jalan keluarnya ya saya pikir ya UNJ harus gunakan Pasupati sebagai tangan kanannya ini untuk memudahkan jadi Pasupati sebagai komunikatornya. Nah itu Pasupati saya kira bisa mudah saja. Potensinya saya lihat kalau baca di WA itu menggembirakan, kritis-kritis, belum ada yang belum sana belum sini, nggak apa-apa, itu bagus, itu dinamika namanya. Tapi akhirnya mereka juga satu jalur juga, satu pemikiran. Satu pemikiran yang mana? Ya ingin NKRI tidak pecah gitu loh. Nah ini, itu Deska. Baik Bapak, terima kasih sangat Bapak. Bagi saya hari ini, saat ini sangat-sangat saya merasa bangga, saya merasa terhormat sekali. Saya seperti mendapatkan sebuah harta karun langsung bahkan dari Bapak yang saya yakin kami akan abadikan ini. Kami akan membuat ini sampai nanti 20, 30, 40 tahun yang Bapak ceritakan nanti, Bapak tetap ada, Bapak tetap akan hidup di anak cucu kami berikutnya. Habib, mohon izin. Silakan Habib, ada yang mau disampaikan? Mohon izin Bapak. Pesan yang Bapak tadi sampaikan saya sangat menangkap sekali tentang keresahan kita sebagai orang yang peduli terhadap bangsa dan negara. Nah, mungkin Bapak ada pesan juga Pak untuk kami yang masih usia muda-muda ini, kami yang aktif di resimen mahasiswa. Kalau yang Bapak sampaikan tadi kan pesannya itu lebih ke sivitas akademik kampus begitu. Pesan untuk kami, saya secara pribadi, untuk teman-teman yang ada di resimen mahasiswa ini, yang kami yang anak-anak muda. Terima kasih Habib, ya luar biasa. Pesan-pesan saya untuk lihat ya, kita harus berusaha untuk mengembalikan jati diri resimen mahasiswa itu sebagai unsur salah satu cadangan nasional. Unsur cadangan banyak kan, tidak hanya kita saja, ada yang lain kan, ada unsur lain, ada dari pihak lain dari unsur cadangan nasional. Termasuk kami juga di Petra ini termasuk unsur cadangan nasional dalam skema Kemenhan yang baru dan peraturan Kemenhan yang baru, saya lupa beberapa itu termasuk kami. Nah kita ada baiknya resmi mahasiswa dengan Tehir Petran ini sama-sama bersatu padu untuk mendalam, ya katakanlah berjuang bersama begitu ya. Kami tidak bisa masuk ke kampus kalau tidak dibantu ada orang yang kampus. Yang bukakan pintu itu siapa? Ya Anda. Nah itu artinya aktivitas Pasopati ini artinya sudah pencerminan daripada UNJ itu sendiri. Nah, kalau aktivitas Pasopati muncul di situ, saya lihat gedung Pasopati yang sekarang, waduh, berarti sudah dekat sekali dengan rektor. Nah, tinggal manusianya memanfaatkan itu. Dulu kami kan kecil, dan jauh lagi. Ini kan nggak sedekat kantor rektor kan, hampir dekat kan gitu. Ya, artinya mumpung dikasih fasilitas seperti itu, gunakan semaksimal mungkin untuk katakanlah lebih mensosialisasi Pasupati bahwasanya eksisnya itu adalah kepentingan UNJ dan kepentingan bangsa Indonesia. Tidak hanya dalam narratif sarjana, tapi juga sarjana yang punya tanggung jawab pada bangsa dan kenegaraan ini. Itu. Banyak sarjana-sarjana sekarang ini ya sarjana ilmu sekedar ilmu. Saya ada di guru-guru yang seperti kan ada kelompok intelektual, semuanya diem dalam kondisi situasi seperti ini.
Ada profesor, doktor, sebenarnya diem. Yang mulutnya rame dan tangannya ketik itu bukan profesor doktor. Jadi mereka itu ilmu hanya untuk ilmu gitu loh. Ilmu hanya untuk cari makan gitu kan. Ilmu untuk hidup. Tapi coba ilmu dikembangkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Valatehan. Pesan-pesan Bapak ini mengingatkan saya pada filsuf Indonesia yang juga dosen tapi tidak punya ijazah itu Pak. Betapa pentingnya membangun jalan pikiran daripada jalan tol. Eh, Bahwasanya sekolah ijazah itu adalah tanda seseorang bersekolah, bukan bukti bahwa seseorang berpikir. Nah, betul. Itu ya. Itu mengingatkan pesan kesan Bapak ini mengingatkan saya pada filsuf tersebut Bapak, Rocky Gerung. Iya, iya, iya. Iya. Terima kasih Bapak, inspiring Iya. sekali untuk kami. Oke. Baik, Bapak, terima kasih sangat bagi kami memang sangat-sangat inspiring. Seperti kata Habib tadi, inspiring sekali. Suatu kehormatan bagi saya, bagi teman-teman, bagi tim. Tapi Bapak meminjam puisi dari Sapardi Djoko Darmono, yang fana itu waktu, kita ini abadi, memungut detik demi detik, merangkainya menjadi bunga. Pada akhirnya, saya yakin sudah detik ke menit sampai akhirnya kita sudah sampai ke 1 jam lebih. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan. Ya. Karena saya yang berada di Jogja, Jawa, Habib berada di Kalimantan, Bapak berada di Sumatera, kita bisa bertemu di ruang ini sembari mengukir sebuah prasasti, sebuah candi yang saya yakin 20-40 tahun yang lalu yang akan datang kita semua masih akan hidup walaupun di dunia digital. Pada akhirnya kita ini abadi, Pak. Dan terima kasih banyak Bapak atas segala cerita, atas segala ukiran sejarah. Satu kata, satu kalimat lagi abadi sudah. 40 bahkan mungkin 100 tahun kita akan tetap hidup. Bapak, mohon maaf jika ada salah kata dari saya selaku host, dari Habib juga selaku, dari teman-teman kami, maaf yang sangat tulus. Sembari kami berterima kasih setulus hati, berterima kasih dengan sangat atas waktu Bapak, atas cerita Tinta Emas ini yang kami mohon izin untuk kami abadikan nanti Bapak. Begitu gak Bapak? Ya. Terima kasih banyak. Ya. Baik, teman-teman, ya Bapak, mohon silakan. Closing statement dari saya. Siap. Saya terima kasih sekali. Saya pada hari ini merasa dihargai luar biasa begitu, sehingga bisa dikatakan memateri satu prasasti untuk direkam jejaki oleh generasi kita selanjutnya. Tinggal kita menunggu waktu kapan kita lagi, insya Allah masih hidup, saya bersedia. Terima kasih, sampai jumpa. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pada akhirnya kita harus di ujung acara. Widya Kastrena Dharmasida, Prajnavira Dharma Sevana, Manggalarsi Kusuma Bumi. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bisa jadi kita akan ada Sinai series yang akan membahas tentang Gurun Sinai selanjutnya. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.